keponakan kami yang meninggal, Diko di Kerinci, beliau tidak bisa datang kemari. Jadi sekalian bertanyakan sama juga dengan ponakan saya Yengki, menanyakan kabarnya bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Terus terang aja kami semua kaget, ya kan? Kita semua kaget dengan Diko karena selama ini kita lihat sehat, memang belakang ini merosot kesehatannya, tahu-tahu kena gula. Jadi Diko itu terakhir jumpa waktu pestanya Wiza, kemudian beberapa hari dia pulang ke Kerinci, tahu dari Rian, tahu di Kerinci mungkin kelelahan, dia dirawat di rumah sakit dia penuh. Dan pas dicek gulanya itu udah 670, jadi lari juga ke jantung. Jadi dari ke jantung dan di kota ada riwayat juga paru-paru. Nah, jadi juga lari dia ke paru-paru, Diko. Nah, lari juga ke paru-paru. Nah, kemudian koma, dimasuk ICU, tidak bisa lagi di ini. Beberapa hari meninggal. Jadi itu yang terjadi. Cuma persoalan kemarin kan memperbincangkan kenapa tidak dikumpulkan di sini. Anaknya kan di sini, di UK sana, jalan UK perkuburan Pemda. Bapaknya di situ juga, mamanya di situ juga. Nah, persoalannya yang pertama, kondisi sekarang tidak kondusif. Tidak kondusif itu artinya kalau jenazahnya dibawa kemari, tentu di jalan diperiksa juga, ya kan? Dan kalau dalam ajaran kita itu kan 2 sholat kita bisa melewatinya, sebaik mungkin kan 2 sholat jenazah itu, karena kita takutkan air lagi busuk. Nah, itu kita jaga. Yang kedua, sampai di sini mau ditaruh di mana? Mau taruh di rumah ini, kita bersedia. Tentu RT RW tanya juga, ya kan? Karena sekarang orang tidak COVID aja jenazah bisa dikatakan karena meninggal rumah sakit, bisa dikatakan COVID. Dan itu banyak komplain masyarakat. Tahu-tahu setelah hasil swabnya keluar tidak COVID, dia udah terlanjur. Nah, mungkin digali lagi kan gitu. Nah, ini yang kita jaga. Akhirnya keputusan dari kampung kita tunggu saja kemarin. Akhirnya diputuskan rapat dari kampung itu di kampung istrinya, yaitu kampungnya Monong di daerah danau. Nah, di kampung Monong itu pas di sebelah rumah neneknya dekat masjid. Jadi disemayamkan di rumah neneknya Monong dan besoknya dimakamkan. Alhamdulillah, informasi terakhir keluarga dari dusun kita, jadi dari keluarga kita besoknya rombongan datang juga ke sana sambil ziarah, saya melihat Monong. Itu yang terjadi sebetulnya. Tapi hasil lagi di Panam rumah tidak ada lagi, ya. Bapak Riko tidak ada lagi, ya. Kamu baru kalian kesini lah. Rumah ini walaupun rumahnya belum siap, mau berjiwa istirahat, mau ngopi, mau bicara-bicara di sini lah. Ya, selagi umur panjang, kita tidak tahu nih, entah siapa yang dulu, ya. Nah, jadi jangan sampai, kalau sampai misalnya udah dulu nih, ya kan, jangan sampai putus hubungan gitu dengan anak-anak gitu. Karena itu lagi anak istri ada waktu pas libur datang kembali. So kami ada sempat kami ke sana gitu. Itu yang ditanamkan. Sama jika nanti anak tahun depan kuliah, memang idealnya kalau kuliah di Undri kos di sana, biayanya kan tinggi nih idealnya gitu. Karena apalagi kalau aktif di kampus kan tinggi betul orientasinya, tapi boleh tidak semalam 2 malam kalau tahu di sini tahu. Jadi kalau misalnya minggu tidak ada kemana-mana, bisa di kemari. Nah, gitu. Jadi kita harus ajarkan. Tapi kalau mau tinggal sini, alhamdulillah. Betul. Kalau mau di sini itu alhamdulillah. Ya, anaknya perempuan yang tua, insya Allah prestasinya bagus, insya Allah tahun depan kuliah, bicara mau masuk Undri. Dan memang kalau di rumah ini, tempat saya ini, ponakan yang masuk sini yang bisa dibentuk, tidak bisa dibentuk, please silakan keluar. Tapi kalau bisa dibentuk, ya namanya mendidik macam-macam gaya kan, tidak bisa kita samakan tuh.
Tidak bisa kita ketawakan dengan di rumah, kita tidak bisa. Nyatanya kan kalian menyaksikan Pipi dari tamat SMP, alhamdulillah bisa jadi dosen S2. Ya alhamdulillah kan. Kita tidak minta apa-apa, cuma mendidik dia bagaimana hidup sederhana, bagaimana menghargai orang tuanya. Kayak Pipi sekarang, dialah biayai adik-adiknya, dialah membiayai bapaknya. Karena bapaknya juga udah umur juga gitu. Ya, itulah yang kita harapkan. Apalagi ini anak yang tertua. Anak tertua ini memang harus disiplin supaya dia bisa memberi contoh untuk adik-adik yang berdua. Kalau dia gagal kuliah, bagaimana dia mendidik adiknya? Itu. Nah, level rumah kita ini sekarang sudah S2. Udah mau maju S3. Nyata itu ada yang kira S2 sekarang. Ya. Anak-anak udah sekarang kan S2 semuanya. Tinggal tinggal ujian gitu. Udah masuk level S3 gitu. Jadi kalau dulu, nah ini Pak Tuwo nih cerita dulu. Pak Tuwo itu waktu ini sakit, di rumah sakit, doanya apa? Ya Allah, selesai tugasku di dunia ini. Itu doa. Jadi kalau seandainya kau jemput, aku ikhlas. Tapi aku menyadari bahwa tugas-tugas aku ini belum sempurna. Itu kata Pak Tuwo nih. Setiap malam di rumah sakit. Kalau engkau berikan aku menyempurnakan apa yang tidak sempurna, akan aku sempurnakan, berilah kesehatanku. Kalau tidak, aku ikhlas kau jemput. Kebetulan udah dengar tuh, karena mengawankan beliau kan, 2 kali rumah sakit kan enggak. Kok gitu Pak Dewi? Adik kau yang kecil, Sofidar kan dah sarjana. Pak Langan terkep lo cucu yang pertama, Yengki kan dah sarjana. Apalagi? Jadi udah tutup dah. Nah, cuma sebagai orang tua tentu tidak, namun pemimpin tentu tidak ada sempurna. Nah itulah. Tapi beliau mengatakan, saya akan pertanggungjawabkan semua yang menjadi tanggung jawab saya. Nah, itu beliau selalu berdoa gitu. Nah, kalau kami juga katakan gitu, saya tidak meninggalkan warisan. Nah itu saat juga itu, jangan diiming-iming anak lu, sawit kita ada sekian hektar, nanti dia malas kerja. Pak Tuwo itu ke Goda itu pesan gini, kau kalahkan aku. Nah itu pesan itu, dia nantang gitu, kalahkan. Aku buat rumah ini 7 kamar. Kau lihat. Lihat, coba bisa tidak membangun rumah susah. Alhamdulillah saya lihat sendiri dengan mendengar rumah Bapak ya. Jadi itu motivasi. Bapak dulu pensiun, Pak Tuwo 3A. Di zaman dulu kan susah naik pangkat. Apalagi beliau disukai pula ikut RRI oleh orang. Sehingga ada 13 tahun tidak naik pangkat. Itu dia langsung kalahkan. Alhamdulillah golongan beliau bisa diatasi. Sekarang 4A harusnya dapat C, harus sudah guru besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk tantangan beliau orang tua tuh udah teratasi. Pendidikan beliau dulu sekolah anak agama tuh 7 tahun. Beliau sampai kelas 6 masuk kerja di cukai. Alhamdulillah udah bisa ke S3. Nah, jadi begitu cara memotivasi. Lalu dikatakannya ke kami adik-beradik 11 orang. Bapak tidak meninggalkan warisan. Kalau kalian mau warisan, belajar. Jadi ada rumah nih. Kalau besok Bapak mau jual, Pak jual. Tidak ada warisan-warisan. Walaupun akhirnya karena beliau tidak sempat menjual ngelola, itu jadi warisan dia. Tapi nawaitu beliau itu tidak ada warisan. Dan beliau juga pembagian warisan itu diadil, ngurus persidian gitu, bagi rata anak semuanya. Jadi tidak berdasarkan faraid, usul fikih agama tidak. Dia berdasarkan dia dibagi semuanya. Bahkan kepada anak-anak beliau yang meninggal pun dapat. Itu. Jadi itu
poin-poin yang bisa udah terima dari bapak. Begitu juga gini bapak sama anak, nggak ada warisan. Nyatanya kan dulu ada 2 mobil, udah jual, anak bisa protes. Yang mencari saya kok, gitu. Akhirnya cari sendiri. Kita motivasi, gitu. Jadi bukan berarti kita tidak sayang anak, ya, supaya dia bisa bangga dengan keringatnya sendiri. Karena generasi kita itu yang banyak pemalas itu generasi pewaris. Orang katakan begini, mana setuju ya? Udah tidak setuju ya? Karena pernah dapat jawaban itu di Natuna. Orang katakan orang Melayu itu pemalas. Itu orang tidak mengerti, tidak mengelilingi tanah Melayu. Udah tuh pernah ke Natuna, di atas bukit kapur, bukit batu tinggi, ada pohon kelapa. Tentu tidak mungkin dilemparkan orang pohon kelapa gitu. Artinya apa? Kalau di kali di apa berjam-jam orang mendaki bukit itu. Nyatanya orang di sana menanam kelapa di bukit-bukit. Pernah jumpa dengan salah seorang orang tua kawan, dosen juga di FKIP, namanya Pak Deng Ayub Natuna. Jumpa dengan bapaknya. Tanya, dulu gimana Deng Ayub waktu kecil? Apa kata bapaknya? Saya tuh 3 jam berjalan turun dari bukit menyekolahkan anak. Dia memang ada darah Bugis. 3 jam diturun. Nanti udah maghrib pula jemput lagi sampai maghrib pula di rumah. Begitu dia mendidik anaknya sekarang dosen, doktor. Beliau udah almarhum, kita doakan beliau diberikan kelapangan. Dan udah sampai ke rumahnya. Di rumahnya banyak tanduk-tanduk kerbau liar. Kerbau liar itu kan, kerbau itu kan panjang tanduk itu. Itu banyak koleksi beliau. Masih rumah Bugis di Ranai. Nah ini artinya kita kadang-kadang kita enteng ajaran orang lama. Apa dikatakan oleh ada Pak Dr. Tabranira. Waktu itu beliau tuh sangat santun, sangat hormat dengan almarhum penyair Sumana S, sastrawan Sumana S. Lalu kata Pak Sumana S tuh, dia bilang kepada khalayak ramai, kenapa kata dia dengan Tabrani ini dekat? Dia bilang, saya ini pernah muda, tapi Tabrani tidak pernah tua katanya. Waktu itu, jadi dia belajar tua itu dari saya. Kalau dia mengajar saya masa muda, saya tidak pernah muda gitu. Nah ini satu ajaran. Jadi kita sama orang tua itu kita lihat. Kayak Sabda sekarang kan bisa bercerita dengan anak. Bagaimana masuk ke Perawang dulu, awalnya kerjanya bagaimana, sampai susahnya buka kebun gitu, penghasilan bisa di rumah dengan suka dukanya. Itu perlu diterangkan ke anak. Jangan kita manjakan anak, dia tahu serba ada gitu. Mungkin caranya tidak seperti kita. Nah, caranya itu berbeda. Seperti udahlah dengan Pak Tuwo. Cara Pak Tuwo kan beda. Pak Tuwo dengan anak 11 orang dari Teluk Bayur pindah ke Kuala Kampar, Penyalai. Berapa tahun? Tahun 62 sampai 67 di Kuala Kampar. Luar biasa susahnya. Pindah ke Kembaru 67. Kan pindah pula ke Buatan tugas. Dengan kami yang kecil-kecil gitu. Yang rapat 11 orang. Nah, kalian yang kecil-kecilan di Padang kan? Alhamdulillah karena setiap mau pulang kampung singgah di Padang kan? Singgah di Engke karena itu dekat. Karena Pak itu lebih dekat kan? Dekat dengan Pak Tuwo. Itu yang diapakan. Dan alhamdulillah gitu. Beliau ini 2 orang yang berhasil mendidik anak walaupun tidak semuanya sarjana. Ya. Hasil kalian kan tidak, siapa yang nganggur sekarang? Tidak ada ya? Kerja semua kan? Udah mandiri semua kan? Tidak ada yang nganggur adik-adik. Alhamdulillah gitu. Dan udah juga begitu gitu. Nah, jadi itu bagaimana kita merasa tanggung jawab dan merasa nanam malu juga, sedangkan sampai anak kita gagal. Malu kita sama orang tua kita gitu. Kita anak berapa lah? Sab anak 3. Udah anak 3 nih. Semua gagal. Beliau Pak Sab anak 8. Nah, Pak Tua anak 11. Bisa berhasil gitu.
Nah ini yang perlu kita pedomani orang tua nih. Jangan sampai itu. Kemudian ukhuwah tadi. Biasalah kalau namanya adik beradik itu saling singgung itu biasa. Tapi sebaik-baiknya juga kita perhatikan. Ya, kalau ada pepatah, kalau kita pakai pepatah Sumatera Barat, Minang, anak di pangku, keponakan di bibir. Sudah kita melihat anak kita lihat juga ponakan kita. Jangan sampai tercecer gitu. Dan perlu kita juga ikut mendidik. Kadang-kadang kan begini nih. Anak kita lebih mau dengar kata orang daripada dengar kata kita. Benar nggak? Jadi ada yang sifatnya seperti itu. Ada sifatnya seperti itu. Contoh nih, Yengki. Ponan. Yengki itu dulu kena kewalahan tuh nih Jus. Ponan saya kemarin sama Yengki Pebrida, sama SMA, kakak saya sudah kewalahan mendidik dia. Kurus, begadang terus. Akhirnya dioper ke Pekanbaru. Nah, dioper ke Pekanbaru dengan 2 pendidikan. Satu dari Samri, Dauja, satu dari Duda. Jadi 2 persis beda. Jadi yang satu ketat, yang satu longgar. Ini dia dengar cerita itu boleh tanyakan sama Yengki. Jadi kalau di Kepanam kan dikasih rokok, dibelikan rokok, dikasih rokok, kasih uang jajan. Sampai udah, nggak bisa. Yengki itu berani merokok di depan udah itu setelah habis teori. Mau ijazah sarjana loh. Itu pun dia merokok itu karena menjaga parkir. Jadi menjaga parkir ada event 17 Agustus di kata gubernur. Di beberapa pemuda ambil parkir, lokasi parkir, dapat duit 200, bagi-bagi, itu dari beli rokok. Sampai satu saat Yengki itu sejarahnya waktu Pak Apis sekolah di Medan, biasanya ngasih duit ke Pak Apis. Abang saya, Pak Apis, yang meninggal. Kami masih manggil Pak Apis. Akhirnya dia nunggulah sampai jam 11 di muka rumah, di pintu rumah. Pas pulang malam, mak nyerah. Nyerah apa? Pokoknya ia nyerah lah. Nah, masuk apa nyerah? Rupanya tidak ada duit lagi. Tidak ada, cuma minta. Kalau perlu duit gini-gini. Oke. Ingat betul sejarahnya, malam itu pertama kali dan terakhir kasih duit. Jadi waktu itu kasih tahu Yengki, oke. Sekarang mak kasih duit. Ini duit. Jajan tau. Tapi ini yang terakhir. Apa yang mak ajarkan? Bagaimana cara dia mencari duit? Pertama kali yang mak ajarkan itu jadi makelar. Jadi kalau kau merokok masih uang bapak kau, tak kasihan. Masih orang tua ibu kau, tak kasihan. Susah orang tua untuk makan, susah. Jangan kita habiskan tuh rokok aja gitu. Tapi kalau udah duit sendiri, silahkan merokok. Supaya tahu susahnya gitu. Susahnya mencari duit, habiskanlah sendiri. Mulailah waktu itu Yengki itu sadar jadi makelar. Yengki itu pernah jadi makelar untuk kuliah. Jual beli Honda. Ini ajarkan tuh. Apa modal? Ini modalnya. Pergi ke bengkel, kau tanyakan Honda kau ini berapa harganya. Bicara mau jual dia kalau cocok. Malah enggak mau jual nih. Itu orang bengkel kan tanyakan, oh ini sekian. Waduh, belum salah. Lalu ditanya, mau ganti ya? Tanyakan Honda apa orang udah jual. Nanti kan orang bengkel kata, ada tuh orang jual sekian. Oh kalau itu tuh kawan yang mau beli. Ini saya siasat nih, orang-orang pakar. Siasat. Kapan bisa lihat? Nanti taruh Honda kau di bengkel tuh, bawa Honda tuh. Cari pula pemasaran di bengkel lain. Supaya ada untung nih. Bawa mutar-mutar. Jadi ada modal. Nanti kalau udah mutar tak ada dapat, bilang belum ketemu orangnya. Tak payah nunggu. Balik lagi besok. Begitu terus. Akhirnya beberapa kali dia menjual Honda kawannya.
Vespa, Honda. Jadi magelang. Alhamdulillah tamat jadi insinyur, pulang kampung, tanya mau jadi apa? Pegawai itu jadi kontraktor. Cari duit jadi kontraktor. Kontraktor pertama. Join dengan kawannya, seorang anak pejabat di dinas Provinsi Jambi, baru tamat juga. Bapaknya mau kasih modal. Yengki hanya punya ide. Gimana caranya? Jadi modalnya cuma ide, gagasan. Katakan join, oke join. Akhirnya mereka dapat memborong. Itu pun diajarkan. Bagaimana kiat-kiat memborong, bagaimana kiat-kiat cek, dicoret sedikit, orang bangsa tahu nih, ini berarti kasnya kosong nih. Jadi misalnya ada barang masuk, ini sebetulnya tidak boleh ditiru. Tapi itu dilakukan oleh beberapa kontraktor. Misalnya minta barang, pembayaran dijanjikan tanggal 5. Tanggal 5 itu usaha berangkat, tinggalkan cek. Dicoret sedikit, orang bang tahu. Kalau tantangannya berubah sedikit nih, orang bang tahu tempat duitnya tidak ada. Sampai gitu. Kenapa nunggu termen? Sampai jadi kontraktor, akhirnya karena di Kerinci itu diperlukan teknik sipil orang PU dan dia pintar bekerja, maka dia dulu terima jadi pegawai. Sekarang di Jambi, jadi tenaga fungsional di Jambi. Nah itu kita harapkan ya, dia mendidik adik-adiknya. Alhamdulillah adiknya sarjana semuanya, 3 adiknya sarjana semuanya. Jadi beban kita lagi nih, beban kita. Macam kalian itu belum kalian. Kalau udah sekarang udah levelnya ke S3, Putri mau S3, Rian udah dosen, lagi masuk S3 gitu. Supaya apa? Bisa ngajar-ngajar kalian yang muda-muda gitu. Ya kan? Bisa ngajar-ngajar yang ketiga. Karena itu dulu dipaksakan masuk S3, kuliah S3 gitu. Kau udah mikir lah, umur 50 tahun mau S3, mulai sial lagi. Tapi untuk kepentingan lebih besar, memberikan semangat pada anak-anak, nyatanya sekarang syarat dosen itu S3. 2025, berarti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, itu dosen itu syaratnya peraturan pemerintah itu S3. Siapa yang bisa S3? Sangat terbatas sekarang. Karena takut biaya. Oleh karena itu sekarang anak dari SMA itu dilatih bagaimana dia menciptakan uang tanpa mengganggu orang tua. Jadi mahasiswa dia harus mandiri. Betul-betul jadi mahasiswa mandiri. Salah satu diantaranya itu tadi, coba latih anak itu membuka channel YouTube. Tapi dengan koridor yang jelas kita bina YouTube. Jangan sampai dia melanggar undang-undang. Itu aja. Mudah-mudahan dengan dia bermain di YouTube, insya Allah dia punya penghasilan, nanti dia juga kreativitasnya berkembang, dia bisa kuliah mandiri. Itu yang dipikirkan. Jadi itulah, kalau sekarang ya di kamar kemana kalian mau muara, kemari aja, kontak dia, tidak ada pun di rumah buka. Ya, kalau misalnya mau tidur kamar dinda ada itu di belakang tidur situ. Ya, ada kamar kosong sini yang belum dibenahi, kalau tamu-tamu bisa istirahat atau apa. Mbak keluarga masih ada kamar. Di atas belum kita selesaikan. Ada konsentrasi. Dan tidak apa-apa, Nana dibiarkan mandiri apa-apa. Nyatanya nih, kandidat dokter mau jualan silakan. Tapi Isap tidak tahu ya, omsetnya ini sebulan tuh udah 11 juta lebih. Udah 11 juta lebih. Dan ini bisa kalau ada bakat orang rumah ingin berbisnis, bisa join sama Putri. Dia join dengan kawannya di Lubuk Sakat. Kawannya itu kredit. Jadi dia ambil barang dari Putri, dia beli cash sama Putri, dia kreditkan situ. Dia naikkan itu lebih 50%. Namanya kredit kan? Kawannya omsetnya lumayan. Minus itulah ya. Dan jaga juga hubungan dengan
saudara di situ di Perawang, kalian di swasta. Tapi alhamdulillah selama ini rasa persaudaraan di Perawang itu bagus ya. Yang keluarga kita khususnya ya, kita kalau anak Kerinci itu luar biasa banyak ya. Ada anak Semua masuk perkumpulan, ada kakak Kerinci. kakak Kutu Majidinya, kakak Kerinci seluruhnya, Oh, kakak Kutu Majidin spesial untuk desa kita ada. Ada. Jadi ruang lingkup yang lebih besar lagi. oh ada kakak. Tujuannya untuk masing-masing kayak orang-orang pilkada gitu kan kita kayak ini ya apa nih ya, ada mau dibelikannya ambulan untuk kakaknya, mau kita apa Mengarahkan untuk kakak. untuk apa Mendukung suara. Ada berapa kalau anggota kakak kalau Kerinci berapa? Kutu Majidin 38 kakak. Kalau aku tuh ramai Ratusan ya. Jadi setiap 200 itu. apa ada kumpulan setiap bulan. Kalau sebelum Covid wirid kami setiap bulan kakak Kutu Majidin setiap bulan. Kayak Syawal penasihatnya gitu. Orang nanya kok. Syawal rombong-rombong. Iyalah. Oh jadi rutin ya kakak ya. Cuma sejak Covid enggak ada ya. Syawal guru kan? Masih guru. Yang di luar dari karyawan rakyat dari 30 kakak itu berapa orang? Yang di luar dari kerja di perusahaan? Guru banyak. Karena guru orang itu termasuk kompak lah orang Kerinci apa kan. Misalnya ada penerimaan panggil apa yang lulus ponakannya apa, jadi tambah banyak gitu orang Kerinci. Oh gitu ya. Baca peluang lah ya. Makanya karyawan sama guru orang Kerinci situ. Nah sisanya adalah karyawan swasta. Kalau di luar rakyat lah ya. Jadi itulah, tapi staff tuh udah bagus tuh. Uar lagi, Uar nggak ada kebun sawit. Ada minat. Dari minat. Apa yang Uar kemarin tadinya? Rumah ada sendiri Uar. Ada punya rumah sendiri. Tak ansur gitu. Uar apa usaha orang rumah? Nggak ada. Dulu ada jual-jualan apa sama Covid ini nggak ada lagi. Jual apa? Kayak kue donatnya antara gede itu. Sekarang nggak ada dah. Sekarang sekolah tutup, jadi nggak bisa kok. Oh iyalah. Sekolah Nanti ada pula jalan lagi rezeki. antar kue ke sekolah tuh kan. Mudah-mudahan nanti ada juga jalan rezeki yang lain kan. Kerinci apa kabar? Siapa? Di Kerinci apa kabar? Ada juga ada apa nikah? Siapa? Anak Wir. Anak Wir kan? Ya. Iya, anaknya yang bungsu. Yang musuh ya? Yang apa tuh ya? Yang bungsu kawin jurang Sula. Coba ada kerja? Enggak juga. Tapi kelas loh. Mengelas kelas. Oh itu yang apa tuh? Yang besar? Lebihnya cucu. Oh lah. Alah itu yang tua tuh. Dan tua. Yang tak pandai ngecek. Iya. Baru dulu waktu ketik. Pernah jatuh katanya. Berarti udah habis anaknya? Dari kasih belum? Yang di tengah alun yang nomor 2. Yang nomor 3-nya laki-laki. Nomor 3 pula nikah orang Sula. Yang nomor 3? Nomor 3, nomor 2 kau jangan lu. Cuma lah sederhana juga kedua-duanya. S1 Di Padang. di Kerinci. Oh, di Kerinci. Dulu pernah kuliah di Padang, yang nomor 2 tidak selesai bro. Pas adiknya tamat kan, di kuliahkannya sama jurusan biarnya nak bisa apa. Akhirnya main. sama selesai. Oh gitu. Di Kerinci di Stekip. Cuma lo kerajo deh. Ada juga perawang cari kerajo, kebetulan orang Covid ini nggak ada buka-buka honor guru misalnya.
orang aja. Ini jurusan apa? Biologi. Biologi. Kedua-dua. Oh biologi ya. Kemarin jurusan apa ya? Tapi jauh di sebelahan. Tidak jadi masalah. Kalau yang dua pun kamu ngajar kemana-mana. Tunggu ya betul ya.